Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dan rumah Abinadab, sedang Uza dan Ayo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita yaitu tabut Allah. Sekali lagi, tabut Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini berbicara mengenai tabut Allah yang akan dipindahkan oleh Raja Daud menuju Yerusalem, yaitu kota Daud, di mana ketika Daud berhasil menjadi raja atas seluruh Israel, dia berniat untuk memindahkan tabut Allah, yaitu dari Kiryat Yearim menuju Yerusalem. Dan tabut Allah itu dinaikkan ke atas kereta yang ditarik oleh lembu yang diantarkan oleh Uza dan Ahio. Namun tak disangka dalam perjalanan di mana lembu-lembu yang ada di dalam tabut Allah itu tergelincir,
sehingga Uja memegang tabut Allah supaya tidak terjatuh. Namun seketika itu juga Allah menghukum mati Uja, dan karena peristiwa itu Daud menjadi takut dan akhirnya tabut Allah tidak dibawa ke Yerusalem, melainkan ditempatkan di rumah Obed Edom. Bapak Ibu selalu terkasih, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, yaitu tabut Allah merupakan sebuah peti yang terbuat dari kayu penaga yang dilapisi oleh emas murni di sisi luar maupun di dalamnya. Dan tutup tabut yang disebut sebagai tutup pendamaian juga terbuat dari emas murni dan terdapat 2 kerub di kedua ujungnya, dan di dalamnya ditaruh 2 loh batu yang ditulis 10 hukum Allah dan juga buli-buli emas yang berisi manna dan tongkat Harun. Dan tabut Allah ini merupakan simbol kehadiran Allah yang menyertai bangsa Israel, sehingga perlu diperlakukan dengan sangat baik dan penuh kesucian, karena tabut Allah menunjukkan sikap kekudusan Allah yang hadir menyertai dan memberkati bangsa Israel. Sehingga ketika Uja mau mengulurkan tangannya, sekalipun dia berniat baik, yaitu supaya jangan terjatuh, namun murka Allah nyata kepada Uja dan membunuh Uja, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan bukti bahwa tabut Allah itu adalah bukti penyertaan dan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Kita boleh melihat di ayat 14 bagaimana ketika Daud menyimpang dan menyimpan tabut Allah itu selama 3 bulan di rumah Obed Edom. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Allah memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyai oleh Obed Edom. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang Israel melangkah maju bahkan berkemah berperang akan selalu membawa tabut Allah. Dan ketika ini dibawa, mereka mengalami kemenangan. Dan ini adalah bukti bahwa Allah hadir, menyertai, memberkati kehidupan umat Israel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Raja Daud ketika dia telah sampai kepada takhta yang tertinggi menjadi raja atas seluruh Israel, dia bermaksud dengan penuh hati untuk memindahkan tabut Allah supaya dibawa ke kota Daud di Yerusalem, supaya penyertaan Allah boleh nyata memberkati kerajaannya dan memberkati seluruh umatnya. Apakah niat daripada Raja Daud ini adalah suatu niat yang jahat? Tidak. Dia tahu apa arti dari tabut Allah, yaitu adalah kehadiran Allah yang sungguh memberkati kehidupan mereka, dan kita harus hadir di dalam kekudusan. Namun kita melihat bagaimana perjalanan membawa tabut Allah. Daud lupa siapa yang seharusnya membawa itu, yaitu adalah orang-orang Lewi. Orang-orang yang telah dikhususkan dan dikuduskan Allah untuk membawa tabut Allah. Sehingga Uja yang tidak tahu menahu, yang hanya untuk menjaga tabut Allah supaya tidak tergelintir dan terjatuh, dia harus mengalami kematian. Sehingga Raja Daud harus marah, dan dia menyimpan
tabut Allah di rumah Obed Edom selama 3 bulan lamanya. Bapak Ibu selalu terkasih dalam nama Tuhan Allah. Ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Kita juga harus menguruskan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mau menjaga kekudusan kita dan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan merasakan berkat kasih karunia-Nya yang boleh menyertai kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Obed Edom. Ketika tabut Allah itu disimpan di dalam rumah mereka, keluarga Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya keluarganya, namun segala yang dipunyai oleh Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa yang perlu kita ketahui, hanya disimpan, ditempatkan di rumah Obed Edom. Penyertaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga Obed Edom. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Allah akan memberkati hidup kita. Segala apa yang kita punyai, Tuhan berkati. Oleh karena itu mari jaga kekudusan hidup kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga penyertaan Allah nyata dalam hidup kita. Dan kita mengalami kasih karunia, mengalami berkat Tuhan yang boleh melimpah melingkupi hidup kita. Jangan pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Namun mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita telah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan Allah, sehingga penyertaan Tuhan boleh memberkati hidup kita. Biarlah kiranya hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Selain keluarga Obed Edom, ketika tabut Allah boleh ditempatkan di rumah mereka, hidup mereka diberkati. Segala apa yang mereka miliki diberkati Tuhan. Demikian hidup kita. Mari kita jaga kekudusan kita, agar hidup kita menjadi baik kudus Allah, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk anugerah pertolongan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Bapa yang baik, firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk menjaga kekudusan, sehingga kami menjadi tempat Allah, tempat kudus Allah yang boleh senantiasa Tuhan berkati, dan hidup kami semakin mengalami keberkahan yang daripada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa menjaga kekudusan hidup kami, dan kami boleh mengalami anugerah berkat Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, setelah kami berdoa dan mengucap syukur dan bentuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.